Jadi kesan yang didapatkan selama proses pemeriksaan itu belum begitu jelas. Apa sih tindak pidananya dan siapa, kenapa kemudian Pak FA yang dijadikan tersangka. Pada saat Pak FA itu diperiksa Jumat minggu lalu, itu masih konteksnya sebagai saksi untuk kasus dugaan TPPU-nya. Betul, sebagai Jadi saksi. pada saat pemeriksaan pada jam 7 malam itu barulah ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan TPPU-nya plus diberikan surat penahanan. Oke. Tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka. Oke. Ini akan berdebat nih kalau misalnya kita berdebat soal apakah perlu diperiksa atau tidak sebelum ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa sebagai saksi duluan atau tidak, karena ada pendapat yang bilang nggak masalah, ada bisa, ada yang tidak bisa. Oke, saya tidak akan menyentuh ranah itu, tapi yang ingin saya gali, Mas Febri, bagaimana sebetulnya suasana ketika dalam pemeriksaan itu? Kita tahu sejak awal nuansa politisnya ada, nuansa tidak enaknya itu pasti ada, makanya sampai dibentuk tim khusus di Kejaksaan. Dan Pak FA ini kan senior, mungkin yang memeriksanya juga adalah anak buahnya atau orang yang pernah dia ajari begitu ya. Nuansanya seperti apa pada saat pemeriksaan itu? Ya, sebenarnya yang memeriksa, yang diperiksa, yang mendampingi yang diperiksa itu punya pengalaman interaksi semua sebelumnya gitu kan. Yang meriksa itu senior-senior saya dulu di KPK. Jaksa-jaksa, bisa disebut jaksa-jaksa terbaik begitu ya, ketika menangani perkara-perkara besar di KPK. Kemudian yang diperiksa adalah mantan Jampitsus. Tetapi sepengetahuan saya, para pemeriksa ini dulu backgroundnya bukan di Jampitsus karirnya, bukan di bagian Pitsus, tapi di bagian yang lain. Ada yang di bagian tata usaha negara atau karirnya di bidang yang lain. Karena di Kejaksaan itu kan ada banyak ya, ada Jampitsus, ada Jampidum, ada Jamdatun, Jamintel gitu kan. Sepengetahuan saya, kalau saya skimming riwayatnya demikian. Tapi mungkin benar juga ya kalau ada situasi yang, karena ini memang situasinya kasusnya bukan kasus biasa begitu ya. Jadi ada situasi-situasi yang bisa disebut agak unik, itu benar. Kikuk gak Mas? Awkward gak itu? Agak-agak ada nuansa seperti itu juga ya. Tapi saya pikir saya perlu apresiasi juga teman-teman pemeriksa ini, meskipun dalam suasana seperti itu, toh akhirnya mereka di jam 7 itu mengatakan, menyampaikan soal penetapan tersangka dan penahanan itu. Saya pikir itu mungkin tidak mudah ya, dilakukan. Meskipun kami juga punya catatan terhadap sejumlah kelemahan dalam proses itu ya. Tapi secara fair saya pikir mereka berupaya untuk menjalankan tugas mereka. Okay. Dan bagaimana Pak FA ketika diperiksa oleh dalam tanda kutip junior-juniornya itu? Gaya Pak FA tuh seperti apa, Mas Febri? Ketika ditanya, beliau menjawab, menjelaskan. Jadi ada beberapa pertanyaan kan. Pertanyaannya kan bukan kayak pertanyaan ujian ya. Sebutkan jenis-jenis tindak pidana, bukan. Tapi pertanyaan-pertanyaan faktual, kadang-kadang agak semi ngobrol begitu kan. Memang itu strategi bagi yang dilakukan penyidik ya, sering. Dan beliau jawab saja. Setelah dijawab, kemudian dibuatkan draft berita acara dan dilihat, dicek kembali benar nggak itu yang disampaikan. Nah, itu proses yang standar yang memang dilakukan sepengetahuan saya ketika mendampingi pemeriksaan di Kejaksaan, mendampingi pemeriksaan di KPK, itu di kepolisian itu proses standar yang memang dilakukan. Tapi ketika kita lihat setelah selesai diperiksa, kata-kata yang keluar dari Pak FA adalah dia merasa bahwa ini proses yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Gedung Bundar. Artinya dia bilang ekspos tidak dilakukan, tidak diuji secara berulang-ulang, kemudian juga ada keluar kata-kata zolim, dia merasa dikriminalisasi. Kenapa akhirnya kesimpulan itu yang didapatkan oleh Pak FA? Kata kuncinya pada kualitas bukti tadi. Jadi kesan yang didapatkan selama proses pemeriksaan itu belum begitu jelas. Apa sih tindak pidananya dan siapa, kenapa kemudian
Pak FA yang dijadikan tersangka. Tuduhan yang samar dan abu-abu ini yang kemudian membuat beliau berpikir harusnya nggak begini, karena kalau di Kejaksaan Agung khususnya di Gedung Bundar, kan bahasanya Gedung Bundar, Gedung Bundar, ya. Di Pitsus standarnya jauh lebih ketat. Contoh sederhana adalah yang tadi saya bahas soal kepemilikan barang tertentu, itu kan nggak bisa langsung disimpulkan sedemikian rupa, harus dicari, harus ditelusuri lebih lanjut. Pemiliknya siapa, sumbernya dari mana. Itu konteks yang saya lihat kalau dihubungkan dengan suasana dan pembahasan pada proses pemeriksaan. Oke. Dan salah satu yang paling menyita perhatian Mas Febri adalah ketika Pak FA ini keluar tanpa rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung, tanpa tangannya tidak diborgol seperti biasa. Pertanyaan saya, apakah itu request dari Pak FA? Tidak ada request seperti itu. Tapi situasinya saya nggak begitu paham ya waktu itu. Setelah proses pemeriksaan itu kami kan terpisah jalannya. Pak FA jalan dengan tim di Kejaksaan Agung, kami advokat jalan keluar di tengah untuk kemudian bicara ke wartawan begitu. Jadi kami jalan, saya dan tim jalan duluan pada saat itu. Kan. Meskipun memang ada perdebatan juga soal, betul ya, kami tidak ingin katakanlah mengecilkan atau menafikan bagaimana reaksi publik ya, karena ada seolah-olah ada perlakuan berbeda ya. Perlakuan khusus. Tetapi kalau kita lihat kembali ke aturannya, ke hukum acaranya, sebenarnya justru di KUHP yang baru itu ada ketentuan yang mengatakan dalam tahap penyidikan, apalagi tahap berikutnya ya, dalam tahap penyidikan tidak boleh ada perbuatan yang mengesankan praduga bersalah. Itu ada di KUHP baru, di KUHP lama nggak ada. Nah, pertanyaannya, ada sebagian pihak yang mengatakan ketika seseorang diborgol, ketika seseorang pakai rompi, stempel sudah dilekatkan, stigma sudah dilekatkan di sana. Oh, itu kan untuk alasan keamanan. Kan ada juga yang mengatakan demikian. Oke, kalau untuk alasan keamanan, apakah itu satu-satunya pilihan untuk mengamankan? Jadi kalau dalam diskursus lebih jauh, kita bisa saja membahas itu. Tetapi saat saya besuk, 2 kali saya besuk ya, hari Senin setelah isolasi 3 hari di KPK atau masa tidak boleh dikunjungi, beliau sudah pakai rompi. Tapi kan saya nggak boleh bawa handphone ke dalam pada saat besuk tahanan gitu ya. Beliau sudah pakai rompi, cerita kesehariannya, termasuk batas waktu nonton TV bersama, ada ruang bersamanya di malam hari, suruh balik ke kamar masing-masing. Dan dari sarapan juga beliau cerita. Jadi mereka berbaur di rutan KPK. Tadi saya juga baru besuk hari Kamis ya, Kamis siang itu beliau juga pakai rompi pink. Ya, mungkin secara aturan seperti yang Mas Febri jelaskan ada perkataan seperti itu ya. Tapi karena mungkin publik melihatnya tersangka sebelumnya atau tahanan-tahanan sebelumnya diperlakukan seperti itu. Makanya kenapa disebut ini ada perlakuan khusus kepada Febri yang mungkin kita juga tidak bisa nafikan ya kalau publik akhirnya berpendapat seperti itu. Tapi dari situ Mas Febri, ya mungkin akhirnya muncul keraguan juga apakah betul-betul kasus ini setelah ditangani oleh kejaksaan betul-betul bisa transparan, betul-betul bisa menjawab keraguan-keraguan publik yang ada selama ini. Dan saya tidak tahu apakah dari pihak Anda, pihak klien Anda itu juga memang ini tugas penyidik betul. Tapi apakah merasa ada juga tanggung jawab bahwa apalagi sebagai mantan Jampitsus ada tanggung jawab memang kita harus memberikan kepercayaan, kita harus betul-betul bisa meyakinkan publik bahwa proses yang berjalan di kejaksaan itu benar. Ada perasaan seperti itu gak sebagai seorang mantan Jampitsus? Seharusnya proses itu berjalan benar. Nah, kalau dalam sistem hukum kita, cara menemukan kebenaran itu kadang-kadang berada pada situasi yang berseberangan. Kita boleh duduk berseberangan. Tapi kalau kita berbeda,
misalnya saya kritik nih sebagai advokat, mengkritik penyidik karena ada proses yang kurang, itu adalah bagian dari cara mencari kebenaran di dalam hukum. Makanya di sidang kita hadap-hadapan kan antara JPU dengan advokat, hakimnya di tengah. Itu proses mencari kebenaran. Dalam situasi sekarang, kontribusi dari advokat yang mendampingi tersangka dan kontribusi tersangka juga dalam pencarian kebenaran ini adalah berdiri pada hak dan kewenangan masing-masing. Jadi situasi itu yang mungkin perlu dipahami, bahwa ayo silahkan penyidik menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dengan seluruh sarana dan power yang diberikan negara kepada penyidik. Lakukan tugas itu, cari bukti seterang-terangnya agar ini nggak rontok di pengadilan nanti. Jangan sampai ada bolong-bolong yang tersisa. Meskipun kami sudah menemukan ya ada sejumlah bolong-bolong dalam prosedur, dalam substansi tersebut menurut kami. Baik, dalam masa ini Mas Febri, berarti apa yang Anda, tim kuasa hukum dan juga Pak FA siapkan untuk membela diri lah, untuk siap-siap bahwa membantah semua apa yang disangkakan oleh penyidik? Mungkin bukan membantah semua ya, tapi mengklirkan faktanya. Itu yang paling penting ya. Kalau upaya hukum, belum ada upaya hukum yang dilakukan karena kami memang ingin sangat hati-hati mencermati proses ini. Seluruh dokumen kami lihat kembali, dokumen yang kami akses ya, kami lihat kembali apakah ada persoalan hukum atau tidak. Karena penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum. Ini standar dalam, tidak hanya di Indonesia, tapi penegakan hukum di seluruh dunia. Itu aturan emas yang memang harus betul-betul dijaga oleh penegak hukum. Ketika misalnya ditemukan, oh ternyata penahanan yang dilakukan melanggar pasal 100 ayat 5. Itu temuan yang baru kami dapatkan. Tentu itu kami perdalam lebih lanjut. Mas Febri, soal kejernihan juga ya. Karena Mas Febri juga backgroundnya, kita tuh mengenal Mas Febri sebagai juru bicara KPK periode 2016 sampai 2019. Dan kita tahu juga KPK perannya dalam kasus ini adalah sebagai supervisor. Ya, untuk mensupervisi. Bagaimana Mas Febri dari kacamata orang yang pernah di KPK melihat apakah memang KPK bisa memainkan peran yang efektif untuk entah itu menjembatani, betul-betul mensupervisi kasus ini supaya transparan dan proporsional, atau bagaimana Mas Febri melihat peran KPK? Kemarin saat pemeriksaan itu ada tim KPK. Jadi memperkenalkan diri ke kami, saya lupa namanya siapa ya, tapi salah seorang pegawai KPK memperkenalkan diri bahwa kami tim yang ditugaskan untuk melakukan supervisi ini. Saya pikir kita lihat saja ya nanti sejauh mana KPK bisa menjalankan fungsi itu. Dan ketika ada tim yang supervisi itu jauh lebih baik menurut saya. Hal baik lainnya dalam penanganan perkara ini terlepas dari kami setuju atau tidak setuju ya. Tapi bolehlah saya mengatakan itu salah satu aspek yang cukup baik ketika penahanan dilakukan di rutan KPK. Karena rutan KPK itu ibaratnya seperti benteng yang kalau bobol itu baru sekali bobolnya gitu. Tapi sudah diperbaiki sedemikian rupa gitu ya. Kita ingat ada kasus yang lama ya. Pungli ya? Ya, tapi setelah itu ketika dilakukan perombakan secara signifikan, dari pengalaman saya di sana, klien-klien yang ada di sana itu nggak ada satupun yang dapat perlakuan istimewa sampai dengan saat ini. Artinya ketika Pak Eva ada di sana, beliau ya sama statusnya dengan tahanan-tahanan yang lain. Dan kalau dari kami ngobrol pada saat besuk, ya beliau menjalankan semua hal yang memang harus dijalankan itu. Oke, terakhir Mas Febri, menurut Anda atau menurut Pak FA juga, sebetulnya kalau misalnya memang ada dugaan ia dizolimi, dikriminalisasi, terlepas dari prosesnya ya dianggap yang masih banyak belum jernih, belum clear itu ya, motifnya apa? Apa yang sampai membuat Pak Febri ini, versi Pak Febri itu dizolimi? Apa motifnya? Kalau saya nggak tahu ya motifnya apa. Tapi ada satu penggalan obrolan ya, sebelum pemeriksaan ya. Waktu kami semalam kami bertemu begitu.
Pak Eva bilang begini, apa saya terlalu lama ya jadi Jampitsus? Saya ingat-ingat selama saya jadi Jampitsus, memang sejumlah perkara yang saya tangani itu kemudian menyentuh, bukan hanya menyentuh ya, tapi bisa menjangkau pihak-pihak yang disebut Pak Eva istilahnya membongkar oligarki yang ada. Itu sempat jadi obrolan yang sebelum akhirnya saya pamit ya malam itu gitu kan. Tapi saya belum terlalu memikirkan apa maksud kalimat tersebut karena pikiran saya masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan soal substansi perkara, kronologis atau fakta-fakta itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.